Selamat malam, salam sejahtera dan sukacita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada keluarga dan sahabat GPB dimanapun berada. Kini kembali kita berjumpa di Night Call hari Rabu 4 Januari 2023. Perkenankan saya Pendeta Emeritus John Marlin Tambunan, berdomisili di wilayah pelayanan GPB Jemaat Cipecang Jonggol, Musyawarah Pelayanan GPB Jawa Barat 2. Malam ini sebelum kita istirahat mau menyampaikan kebenaran sabda Tuhan. Namun sebelumnya baiklah terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan yang telah menuntun perjalanan kami telah melewati tahun 2022 dengan segala suka dukanya. Kini kami berada di hari yang keempat di tahun 2023. Sebelum kami istirahat malam, sejenak kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu yang merupakan penuntun bagaimana kami mengarungi kehidupan yang Tuhan anugerahkan di sepanjang tahun 2023 ini. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami dimampukan memahami, menghayati, serta menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab adalah dari Ayub 9 ayat 17 hingga ayat yang ke-20. Ini yang dikatakan Ayub 9 ayat 17 hingga 20. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernapas tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan, aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan, aku bersalah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang sedia membaca, mendengar, menghayati, serta menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Tahun 2022 telah kita lewati. Kita telah berada di hari yang keempat, tahun yang baru, tahun 2023. 4 hari menjalani kehidupan di tahun yang baru. Pertanyaan, adakah pengharapan yang kita dambakan di tahun yang baru ini lebih baik dari tahun yang lalu, tahun 2022. Sebagai orang beriman, apapun yang kita arungi dalam perjalanan hidup ini, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan berarti tidak gelisah, tidak galau, karena perjalanan kehidupan tidak seperti yang kita inginkan. Itulah yang kita dapatkan dari kisah Ayub. Ayub tidak gelisah, Ayub tidak galau, tetapi dia kuat, teguh, tegar menjalani kehidupannya kendati berbagai problema kehidupan yang dia alami. Bayangkan yang dialami Ayub, hartanya lenyap, anak-anak mati, istri bukan memberi kekuatan penghiburan, tapi justru menyampaikan ungkapan yang tidak pantas. Istri Ayub mengatakan kepada Ayub di pasal 2 ayat 9, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Begitu pula sahabat-sahabat Ayub seperti Bildad menilai yang negatif terhadap diri Ayub, bahwa derita yang dialami Ayub adalah akibat dosa Ayub sendiri. Sebab itulah Bildad mengatakan Tuhan yang adil menghukum Ayub. Itu bisa kita baca seperti di pasal 8, khususnya di ayat 3. Masakan Allah membengkokkan keadilan, masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran. Lalu di pasal 8 di ayat yang ke-6, Bildad pun mengatakan kepada Ayub, kalau engkau bersih jujur, maka tentu ia akan
bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Pertanyaan, benarkah penilaian Bildad terhadap Ayub tersebut sehingga Tuhan yang adil menghukum Ayub? Penilaian Bildad tersebut adalah keliru. Penilaian Bildad tentang Ayub sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang dialami Ayub. Memberi pandangan boleh-boleh saja, tetapi jangan cepat mengambil kesimpulan menilai seseorang dengan mengaitkan akan hukuman Tuhan. Tuhan tidak menghendaki akan kita menghakimi sesama seperti yang dilakukan Bildad terhadap Ayub sahabatnya. Yang dikehendaki Tuhan adalah mari saling mendoakan, menguatkan sesama yang alami pergumulan dan penderitaan, agar mereka tabah dan kuat, bukan mengkritik atau memberi penilaian yang salah, apalagi menghakimi. Yang berhak menghakimi adalah Tuhan sendiri. Itu bisa dibaca di Roma 2 ayat 1 sampai ayat 3. Oleh karena itu mintalah hikmat Tuhan agar kita dimampukan menjadi alat penghibur yang menguatkan sekaligus ciptakan suasana persaudaraan bagi mereka yang alami musibah. Bukankah Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi sesama? Nah, apa yang dialami oleh Ayub tentu bukan keinginannya, tetapi Ayub menyadari dirinya sebagai manusia yang terbatas. Dia tidak mampu memahami apa yang dialaminya. Bagi Ayub bahwa Tuhan itu maha adil dan keputusan Tuhan adalah mutlak dan tidak bisa dibantahkan oleh siapapun, termasuk dirinya. Dirinya itulah diri Ayub. Itu yang ada dalam diri Ayub, sebagaimana yang dituturkan dalam nas renungan kita di Ayub 9 ayat 17 sampai ayat 20. Kita sama seperti Ayub, sebagai manusia yang terbatas, yang tidak mampu memahami apa yang dialami. Kita sudah berada di hari yang keempat di tahun 2023. Apakah ada yang tahu ke depannya akan perjalanan hidup dan kehidupan ini? Kita tidak tahu perjalanan ke depan. Namun sebagai orang yang beriman, kita yakin akan kasih setia Tuhan yang senantiasa berserta kita yang andalkan Tuhan. Karena itu hiduplah di dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Yang penting kita harus tahu mana kehendak Tuhan dan mana yang tidak dikehendakinya. Mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang tepat untuk dilakukan sesuai kehendaknya. Karena itu serahkanlah diri kita dengan sedia diatur oleh Tuhan dan dituntun oleh Dia di dalam mengarungi hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan itu adalah adil. Tuhan itu adalah sayang. Amin. Mari kita berdoa. Hidup dan waktu adalah anugerah Tuhan. Karena itu patutlah kami bersyukur atas hidup dan waktu yang Tuhan anugerahkan, khususnya kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami telah berada di hari yang keempat di tahun yang baru, tahun 2023. Mampukan kami mengarungi hidup dan kehidupan di tahun yang baru ini, dan anugerahkan bagi kami itulah sikap yang bijak, berdaya guna, cermat, dan tepat guna. Berbagai pergumulan dialami oleh sesama kami, seperti bencana alam maupun berbagai pergumulan lainnya. Mampukanlah kami menjadi alat penghibur yang menguatkan di dalam kepedulian bagi sesama. Gereja hadir di tengah-tengah dunia, di dalamnya adalah Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, mulai dari fungsionaris Majelis Sinode sampai dengan ke seluruh jajaran jemaat. Tuntunan Tuhan di dalam kami mengemban panggilan pelayanan di tengah-tengah persekutuan maupun di tengah-tengah masyarakat di mana gereja hadir dan berada. Kami tidak tahu bagaimana perjalanan hidup dan kehidupan
dan waktu yang Tuhan anugerahkan, yaitu tahun yang baru, tahun 2023 ini. Tetapi kami yakin kasih sayang dan penyertaan Tuhan untuk memampukan kami mengarungi hidup dan kehidupan dengan bijaksana. Malam sudah bagian kami, ketika malam ini kami hendak beristirahat, biarlah dengan perkenaan Tuhan kami beristirahat dengan baik, bangun pagi hari dengan tubuh yang baik, dalam melakukan pekerjaan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Selamat beristirahat malam. Tuhan Yesus memberkati.